Welcome back to Siput Hutan Drift Package. Drift Package. Nah, ini episode perdana dalam sebuah playlist ya. Opening kita kemarin itu kan ada teaser ya, highlight gitu. Ini benerannya nih. Jadi Drift Package. Kenapa kok Siput Hutan ini pakai nama Drift Package? Nah, sebenarnya Drift Package ini itu sangat erat dihubungkan dengan newbie ya, newbie. Kita kan newbie abadi. Kenapa kok Drift Package? Jadi Drift Package itu untuk memberikan tanda ya ke para pemain newbie kalau RC ini adalah Drift Package, which is itu ready to drift. Simplisitas dari kata Drift Package itu tentunya sangat menarik buat kita semua yang pengen belajar RC Drift, mulai dari mungkin ada nanti highlight sejarah ya, terus nanti sampai nge-review mobil, sampai main mobil, sampai battle, terus tips and trick dan lain sebagainya. Jadi ibaratnya itu ya nanti bisa jadi sangat besar sekali. Dan buat kalian semua yang suka banget RC Drift dan RC Adventure, ini tempat yang cocok buat kalian. Kenapa? Karena ya single stop gitu ya, kayak Indomaret atau Alfamart gitu ya. Sekali datang semua ada gitu. Drift. Nah, apa RC Drift? Jadi RC Drift itu adalah RC yang ngedrift. Ya, secara harafiah itu demikian. Jadi ngedrift itu adalah kondisi di mana bodi belakang, ya, bodi bagian belakang itu terbuang dengan arah-arah oversteering, tapi misalnya ini beloknya ke kanan ya. Misalnya beloknya ini tangan kanan ya, beloknya ke kanan. Ya. Jadi dia itu bodi belakangnya, bagian bonet belakangnya itu sudah ke kanan ya, tapi setirnya itu ke kiri. Itu disebut counter steering. Jadi drift itu nge-slide-nya itu loh. Nah, itu yang disebut drift. Dari situ olahraga ini berkembang ya. Mulai dulu dari yang pertama itu RC drift dengan sistem 50-50. Ya. 50-50 itu bisa saya tunjukin sebentar. Lihat. Debunya wow banget ya. Nah, singkirin dulu. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah RC drift zaman dulu ya, dimana banyak yang bisa kalian lihat di sini. Ini adalah kit TT01 ya. TT01 conversion drift. Bisa dibilang ini TT01D lah, atau ya terserah kalian lah. Intinya itu dia bisa ngatur chamber dan chester. Apa yang disebut 50-50? Itu adalah ketika kita putar roda ini ya ke depan, ya seperti ini ya, maka roda belakang akan berputar idealnya itu sama dengan yang depan. Mungkin kita butuh selotip putih, kita tandain biar kita sendiri akhirnya tahu apa sih 50-50, apa sih CS. Nah, ini kan ngomongin drift basic ya, jadi harus basic ngomonginnya. Kita akan berikan tanda sobat, biar autofokusnya kamera itu gampang kerjanya, nggak terlalu susah. Oke. Worth to be equal ya. Nah, ini kita bisa sama-sama ngelihat titik hijau ya, all in center position di bawah ya. Saya akan putar ya, maju. Ya, ketika titik hijau ini berputar sampai di atas ya, lebih kurang ya sama ya. Yang ini di atas, yang ini di atas ya. Kalau selisih sedikit ya itu diferensial. Ini di pojok, ini juga lokasinya di pojok sini ya. Begitu juga kalau kita putar ke bawah. Itu yang dinamakan 50-50. Berbeda halnya dengan CS. Nah, ini mobil CS. Saya akan tandain rodanya. Ini mobil CS nih. Apa itu CS? CS itu namanya counter steering. Kenapa kok dinamai counter steering ya? Kalau ini itu sedikit diperlukan counter steering. Yang 50-50 ini lebih gampang. Begitu CS. Nah, CS itu dinamai CS karena itu namanya counter steer. Nah, sebenarnya apa sih CS? CS itu overdrive. Overdrive di bagian belakang, sehingga belakang lebih cepat daripada yang di depan.
bisa diatur dengan underdrive atau overdrive, terserah lah. Pokoknya intinya belakang lebih cepat ya daripada yang di depan. Nah, ini kita lihat titik hijaunya ya. Saya akan putar ke depan ya. Nah, ini sampai di samping, maka ini sudah kurang. Ya. Saya putar lagi, ya. Maka dia akan kurangnya semakin jauh. Nah, ini sudah di sini ya. Betul ya? Ini sudah di sini ya. Jadi beda ya. Ini di jam 3, ini di jam 12. Betul ya? Sehingga nanti ketika dia akan bertemu satu lingkaran, maka ini akan ada di jam 6, ini akan ada di jam 1. Ya, ya di sinilah pokoknya ya. Di sini sama di sini. Nah, selisih ini disebut CS. Ya, CS itu banyak. Jadi CS itu ada dulu ada 1.0, 1.5, ya. Ya banyak lah. Itu intinya jarak gapnya. Semakin gap ini signifikan, maka dibutuhkan keahlian counter steering. Ya, counter steering itu belakangnya ke kanan, beloknya ke kanan, setirnya ke kiri. Itu semacam ya. Kalau orang Surabaya bilang itu digandolin gitu ya, bukan digandolin ya, dibuang ke arah yang lain ya. Namanya kan counter steering. Jadi ditahan pakai counter steeringnya itu. Jadi semakin CS-nya besar hingga 2.0 ya ataupun lebih, itu akan menimbulkan sensasi mengemudi yang jauh lebih sulit ya. Namun jika kalian bisa membawanya, maka fleksibilitas dari RC driftnya itu ya, bantingannya dan tekukannya ya, angle-nya itu jauh lebih ekstrim. Disitulah peranan itu sangat penting ya. Jadi sangat penting itu apa? Ketika tracknya dibikin berkelok-kelok, otomatis kan penontonnya juga lebih senang ya, karena melihat lebih banyak aksi. Kameramen juga senang, kenapa? Karena lebih banyak footage. Namun driver tambah pusing. Buat kalian semua yang pusing mau ngedrift atau coba-coba drift ini ragu, ya memang buat kalian semua mesti kalian pikir itu 8 kali. Jadi jangan berpikir dari kiri dan kanan ya, dari kiri, kanan, atas, bawah, dari beberapa sudut pandang ya. Kenapa? Karena di drift ini ada yang namanya takdir. Takdir itu apa sih? Banyak orang itu yang ngobrolin RC drift bisa dilatih. Iya, bisa dilatih. Tapi nggak semua orang yang berlatih RC drift itu bisa ngedrift. Ya, ini harus punya passion ya. Jadi bagaimana seseorang itu mengedrift berarti nggak bisa dipelajari. Bisa kalau kalian itu istilahnya telaten atau tough untuk belajar sesuatu ya. Jadi ibaratnya itu kuat di endurance atau jiwa belajarmu itu tinggi lah. Jadi kalian konsen banget, itu semestinya ya bisa, karena ya secara orang normal dan orang yang tahu belok kiri dan kanan itu sudah sangat cukup untuk bermain RC drift. Cuman ya itulah dikembali ke bakat-bakatan gitu ya. Otomatis orang yang lebih berbakat akan lebih mudah untuk menerima atau mempelajari hal ini dengan lebih baik dan lebih nyaman tentunya. Nah, di drift itu poin pentingnya ada di situ. Jadi ya memang harus, ibaratnya itu harus telaten ya, telaten dan dituntut konsentrasi yang sangat tinggi. Era yang sekarang kita main itu adalah sebuah RC drift yang berbeda dari sebelumnya. Ini saya ambilin kitnya ya. Nah, ini adalah era drift yang sekarang. Apa yang berbeda? Nah, akan saya tunjukin. Ini kita paskan dia di tengah ya. Ini juga di tengah ya. Ketika saya putar roda ini ke depan, ya, yang belakang kan muter, ya, yang depan tidak muter. Kenapa? Karena ini memang tidak bergerak atau tidak berputar. Jadi tidak ada diferensial di sini ya, tidak ada kaitan roda kanan dan roda kiri ya, itu tidak ada kaitannya. Jadi ini murni yang disebut dengan RWD. Loh, kalau mobil RWD kan nggak bisa ngedrift. Kenapa kok bisa ngedrift atau nggak bisa ngedrift? Pada dasarnya semua mobil RWD itu nggak akan bisa ngedrift. Kenapa? Karena kita wrong position dari COG. Loh, ngomong COG di RC drift. COG itu apa? Center of Gravity ya. Jadi mau mobil penggerak roda depan, mau mobil penggerak roda belakang ya, COG-nya itu idealnya di tengah atau di depan.
ya, mau kamu naik apapun lah, mobil beneran itu kan mesinnya itu paling nggak di tengah. Di depan itu ada mesinnya ya, blok, tapi juga jangan lupa transmission itu semua di tengah. Jadi ya pembagian beratnya ya so-so di situ ya. Yang pasti tengah ada, depan ada, atau tengah ada, belakang ada dikit. Nah, di situ itu posisi berat itu sangat menentukan. Sedangkan kalau kita bermain RC, posisi berat kita ini kan kalau di RWD sangat tidak ideal. Kenapa? Karena dia di belakang full. Kenapa kok dia di belakang? Karena untuk memaksimalkan gerak roda belakang. Bagaimana cara beloknya? Cara beloknya adalah menggunakan metode swing ya. Jadi ketika kita mau masuk tikungan, kita sudah harus nge-swing, buka angle, sudah harus melirit ya. Melirit itu gimana ya? Sudah harus ngesot ya. Tapi lebih cepatnya itu sudah masuk ke tikungan dengan posisi sebenarnya RC itu melayang kehilangan traksi. Untuk mengontrolnya bagaimana? Kita butuh yang namanya gyro. Apa yang berbeda dari RC drift dan RC counter steer? Tentunya efek angle dari tikungan RC yang RWD ini jauh lebih ekstrim daripada yang counter steering. Tingkat kesulitannya bagaimana? Tingkat kesulitannya sama-sama sulit, sob. Jadi sama-sama, kalau kata Reza itu mencekaken. Jadi lebih kurang seperti itu. Harus banyak bermain braking. Ya. Kenapa? Karena untuk turning angle-nya, kadang-kadang kita ngepasin angle kita pada saat belok, itu kita pakai brake. Di RC counter steer, itu biasanya depannya pakai yang namanya one wheel. Jadi depan ini itu seolah-olah terpisah ya. Ini kan kalau saya putar, kan terpisah ya. Tapi kalau saya teguk ke belakang, ini sebenarnya dia muter sama roda belakangnya juga. Kelihatan ya. Tapi kalau ke depan enggak. Ya, itu namanya one wheel atau one way. Kalau anak lama bilangnya one way atau handbrake. Nah, jadi pada saat dia itu cornering sit, direm cek, yang ngerem itu cuman roda belakangnya ya. Jadi bayangin, ini kan jalan ya. While I'm stopping ya. Yang depan kan tetap muter. Nah, jadi yang di brake itu cuman belakangnya. Itu fungsinya one way, one wheel, handbrake. Kalau di sini udah nggak perlu, kita nggak perlu pakai one wheel, nggak one brake, handbrake kita nggak perlu. Kenapa? Karena memang murni roda belakang yang berputar dan berhenti. Depan hanya untuk helping traksi saja, tidak kurang dan tidak lebih. Bagaimana cara beloknya? Tentunya agak lain dari yang lain-lain gitu loh. Apa keistimewaannya? Permainan jadi lebih indah, tempo permainan jadi tidak cepat ya. Tidak cepat ya. Kenapa? Karena traksinya kan kurang. Bisa dibilang agak kurang adrenalin, enggak juga. Kenapa? Karena mobilnya lebih sulit dikendalikan daripada kakak-kakaknya ini tadi. Cuman uniknya satu, rawan rusak. Kenapa? Karena tidak terlalu banyak menggunakan gain ketika sliding. Nah, ini bahasanya apa ya? Gain itu awalan ya. Sliding itu ngedriftnya. Kalau dua mobil ini sangat butuh gain ya untuk sliding. Kalau ini tidak terlalu butuh gain ya. Jadi dia bisa, ini ngepotnya itu harus ngebut, yang ini ngepotnya nggak terlalu ngebut. Yang ini, yang RWD, ini ngepotnya itu bisa pelan. Jadi bisa halus. RWD ini sendiri pun juga berkembang macam-macam. Kalau di semua RC drift ya, semua RC drift yang kakak-kakaknya ini, yang pertama ini ya, ini jelas lock untuk bagian belakang, diferensialnya itu lock ya. Jadi ini nggak bisa diputer, nggak bisa ditawar. Jadi ya diputer satu ya muter ya, ditahan nggak bisa. Kalau ini yang CS itu juga sama, nggak bisa. Jadi belakang ini diferensial ini sifatnya adalah lock. Nah untuk RWD ini menarik. Kenapa? Kalian bisa lock atau bisa kalian juga unlock. Nah, kebetulan di sini yang saya pakai ini yang unlock. Jadi kalau kalian lihat ya, ini adalah unlock diferensial ya. Unlock diferensial bisa dikontrol dengan cara memberikan oli diff yang kekentalannya berbeda. Semakin encer, maka mobil akan semakin susah kebuang. Semakin kental, otomatis mobil akan jadi gampang terbuang. Secara perform, bagus yang mana?
Ya itu tergantung ke kalian sendiri yang menentukan. Kalian suka membawa mobil itu tipenya gimana, bukaan driftnya, bukaan throttle-nya bagaimana, itu sangat customable. Jadi banyak hal preferensi yang bisa kalian tentuin sendiri. Semisalnya kita ngomongin gear drift aja ya. Gear drift diencerin berarti kan diferensialnya kebuka, lebih smooth ya. Apakah driftnya bisa lebih cepat atau driftnya lebih lambat ya? Gainnya ya. Nggak tentu, tergantung dari ISC. ISC yang mengatur dinamo ya. ISC dan dinamo itu kan penentu kecepatan kita. Somehow ada yang pakai ISC dan dinamo itu overpower, ya dia nggak akan bisa sampai titik yang dia maksud. Kenapa? Karena sangat terlalu cepat. Kalau diferensialnya terkunci. Tapi kalau diferensialnya kebuka, ada kemungkinan dia bisa lebih mengendalikan mobilnya karena jadi agak lebih lemot dikit lah secara teknis. Tapi klimaks dari ISC dan motornya itu bisa terpenuhi sehingga dia bisa gain waktu lebih cepat untuk akselerasinya dia sehingga mobilnya dia kelihatannya lebih bertenaga. Itu based on your experience sendiri-sendiri ketika kalian mau mencoba ini sebaiknya kental atau ini sebaiknya encer ya. Dari situ kalian yang tentuin sendiri. Jadi di sini kita udah jelas ya, kita ngebahas RC Drift dari zero ya, dari zero itu dari kondisi yang evolusinya drift lah. Jadi bisa dibilang main di 3 mobil ini, mobil yang saya pakai sendiri semua. 3 mobil ini mewakili drift pada zamannya. Yang paling kencang 50-50 ya. Lebih realistis ya. Kenapa? Karena seperti halnya Formula Drift ya, tidak terlalu banyak tikungan ya. Paling track itu berapa ya? 3-4 tikungan selesai. Lalu muncul ke dunia yang lebih entertain, di mana kita itu bisa menikmati banyak tikungan dalam sebuah track ya. Itu di era yang CS ini. Dan sekarang lebih entertaining lagi. Kenapa? Karena mobil ini bisa ngedrift irasional. Jadi irasional itu maksudnya gimana ya? Jadi seolah mobil ini siap drift terus tanpa gain yang berat gitu ya, tanpa throttling yang dalam. Mobil ini bisa buang kiri, buang kanan, dan tracknya bisa jadi majemuk ya, jadi lebih banyak tikungan, bahkan tikungan mepet-mepet pun untuk RWD itu bisa diselesaikan dengan baik ya, meskipun tracknya itu nggak terlalu lebar, sehingga bisa dibilang itu lebih entertain. Kenapa? Lebih seru buat yang main, dan yang kedua juga lebih seru buat kita semua yang nonton. Karena apa? Karena kok waktu battle itu jaraknya berdekatan kan, ya ini ngedrift bareng kiri kanan gitu, seiring dan seirama kan begitu. Banyak tikungan yang bisa dinikmati ketika kita lagi battle di RWD. Kenapa? Karena jumlah tikungannya tidak terbatas. Sebenarnya di situ poinnya. Jadi itulah dia mengenal RC Drift basic ya, basic dalam artian apa sih drift? Zaman kalian ngedrift di mana? Di era yang mana? Tulis di kolom komen supaya kita semua bisa saling belajar RC Drift bareng-bareng. Oke sob, buat kamu yang udah nonton, terima kasih banget. Pastiin kalian subscribe, nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan notifikasi dari kami, and leave a comment for everything you want to ask. Dari Markasi Pututan, sampai ketemu lagi di konten-konten kami berikutnya, and bye-bye.